Ya, untuk layarnya sudah kelihatan semua? Sudah, Pak. Jelas, Sudah ya. Pak. Oke. Jadi ini saya lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang eh, pendahuluan ya, tentang apa itu psikologi klinis, kemudian eh, hal-hal yang terkait dengan ya, bidang psikologi klinis ya, termasuk eh, mempelajari tentang apa gitu ya. Pengertiannya, pengertian dari psikologi klinis itu sendiri apa ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pendekatan psikologi klinis ya. Jadi psikologi klinis sendiri itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif ya, dengan pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari teori psikologi yang digunakan. Nah, khusus untuk pendekatan psikologi klinis, ini akan ada 2 pertemuan hari ini dan minggu depan. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar pendekatan psikologi klinis dari perspektif psikoanalisa, behavioristik, dan humanistik. Ya. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang pendekatan psikologi klinis ditinjau dari perspektif psikologi kognitif, psikologi transpersonal, dan psikologi positif. Gitu. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah psikoanalisa ya, pandangan ketidaksadaran. Mungkin kalian sudah pernah dari semester sebelumnya gitu ya, tentang teori-teori psikologi ya, misalnya dari
Selamat siang, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Oke. Maaf. Nah, kalau Anda nggak ngomong, saya juga nggak tahu ini, biarpun Anda ngechat terus ini. Saya nggak lihat ini kalau ternyata suaranya tadi soalnya sempat nge-lag sebentar, terus muncul lagi, tapi ini suaranya ternyata kesilang sendiri. Oke, jadi saya ulangi lagi sedikit ya, bahwa pendekatan psikologi klinis ini bisa dilihat dari bermacam-macam teori. Salah satunya adalah teori psikoanalisa. Nah, untuk psikoanalisa ini sendiri yang dibahas adalah tokohnya adalah Freud, ya, karena beliau yang mendirikan tentang psikoanalisa ini. Nah, kalau kita belajar tentang psikoanalisa, maka yang menjadi kata kunci dari psikoanalisa ini adalah bahwa pendekatan ini itu banyak sekali menekankan atau melihat pada motivasi-motivasi yang tidak disadari atau unconscious. Ya. Nah, juga kemudian pengalaman-pengalaman masa kecil atau dalam hal ini pengalaman yang bersifat traumatik, ya, terutama yang bersifat traumatik. Ya. Kemudian konflik-konflik internal dalam diri seseorang, ya, biasanya terkait dengan masalah seksualitas dan agresivitas. Ya. Jadi ini adalah 3 kunci untuk memahami tentang psikoanalisa. Yang pertama adalah aspek ketidaksadaran atau unconscious, kemudian pengalaman masa lalu atau pengalaman yang bersifat traumatik, ya, pada masa lalu, begitu ya. Dan yang ketiga konflik internal, ya, dalam hal ini khususnya konflik yang terkait dengan motif-motif seksualitas dan agresivitas. Ya. Nah, Freud itu sangat tertarik dengan pengalaman hidup pribadi kliennya yang sebagian besar mengalami gangguan psikologis. Ya. Dalam hal ini kecemasan, obsesi, histeria. Ya. Jadi klien-kliennya Freud itu banyak yang mengalami gangguan psikologis ini. Ya. Dan oleh karenanya teorinya, makanya kemudian karena disusun berdasarkan pengalaman hidup pribadi kliennya yang sebagian besar mengalami gangguan kejiwaan, makanya teorinya juga banyak berkaitan atau lebih bisa digunakan untuk membahas terjadinya gangguan-gangguan klinis atau gangguan-gangguan kejiwaan pada diri seseorang. Ya. Nah, struktur kepribadian Freud, Anda mungkin juga sudah pernah mempelajari, ya, minimal mendengar, ya, id, ego, dan superego. Ya. Id itu adalah komponen yang paling primitif dan bersifat instinktual. Ya. Prinsipnya selalu ingin mendapatkan kesenangan, makanya disebut sebagai pleasure principle. Ya. Kemudian menuntut untuk segera dipenuhi atau dipuaskan, bersifat impulsif, ya. Impulsif itu berarti harus segera tercapai, begitu ya. Tidak logis atau rasional, ya. Kadang keinginan-keinginan itu sifatnya tidak rasional, begitu. Atau bahkan malah berorientasi pada fantasi, ya. Jadi tidak selalu rasional. Ya. Kemudian
id ini juga merupakan sumber energi psikis. Ya, misalnya makan, minum, ya. Jadi motivasi atau minat ya untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hubungan seks, agresivitas, ya, untuk tidur atau istirahat, gitu. Jadi segala sesuatu aktivitas yang sifatnya menyenangkan, ya, eh, yang biasanya eh, tidak hanya menyenangkan tapi juga dapat bersifat eh, irasional, ya, atau fantasi, ya, menuntut untuk dipuaskan atau dipenuhi, ya. Yang kedua, ego. Nah, ego ini merupakan komponen pengambilan keputusan yang bekerja berdasarkan realitas, ya, berdasarkan eh, prinsip apa adanya, ya, berdasarkan kondisi yang real, ya. Kalau it tadi bisa bersifat fantasional, ya, kemudian eh, sifatnya hanya menyenangkan diri saja, ya. Kalau ego ini eh, lebih sesuai dengan lingkungan sosial atau norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial, ya. Tetapi prinsipnya adalah dia melihat realitas. Ya, prinsipnya dia melihat realitas. Ya. Sifatnya rasional, realistik, dan biasanya digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Jadi bagian dari diri kita yang ada dalam diri setiap manusia yang berfungsi untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapi manusia itu adalah ego. Ya. Ya. Nah, makanya pada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu biasanya struktur egonya tidak kuat atau lemah. Sehingga makanya mereka ketika mendapatkan masalah sulit untuk memecahkan masalah yang ada, ya, dan karena masalah tersebut bersifat bersifat pribadi, ya, bersifat subjektif, gitu, ya, maka itu dapat menimbulkan adanya gangguan jiwa atau masalah psikologis pada si empunya, gitu, ya. Nah, dan itu menyebabkan makanya mereka-mereka yang gangguan jiwa tersebut ego yang dimiliki, struktur egonya tidak kuat atau cenderung lemah karena mereka cenderung tidak mampu memecahkan masalah yang ada dan menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan. Itu maksudnya. Struktur yang ketiga adalah superego, ya. Jadi id, ego, superego, ya, itu satu kesatuan. Kalau ditanya sebutkan struktur kepribadian menurut Freud, ya, ya itu ada tiga, id, ego, superego, ya. Nah, superego sendiri merupakan komponen moral, ya, yang bertugas untuk memberikan penilaian, ya, sesuai dengan standar sosial yang digunakan, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi struktur ego itu di dalam pikiran dan perasaan kita itu berupa seperti komponen-komponen moral, ya, yang
tugasnya secara langsung ya gitu ya, itu menentukan mana yang salah dan mana yang benar sesuai dengan nilai-nilai norma dan moral yang berlaku. Ya. Nah, superego ini dimiliki dari hasil proses internalisasi norma sosial, ya, terutama dari keluarga pada masa kanak-kanak. Ya. Jadi pada masa anak-anak, yang awalnya anak-anak itu tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka anak-anak itu akan belajar menentukan sikap mereka itu berdasarkan ajaran atau dalam ini proses internalisasi yang diberikan oleh orang tua selama ini. Ya. Jadi norma-norma sosial mana yang boleh dan mana yang tidak itu sebetulnya kita dapatkan dari hasil belajar terhadap para orang tua kita sejak kecil. Dari situlah sekarang mengapa kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Ya. Sesuai dengan norma sekitar gitu ya. Nah, karena superego ini merupakan hati kecil atau melambangkan hati nurani kita gitu ya, maka dia sifatnya itu ideal atau perfeksionis ya. Nah, kalau tadi adalah struktur ego ya, yang berikutnya adalah tingkat kesadaran. Ya, jadi struktur ego ada 3, tingkat kesadaran juga ada 3. Ya, kalau struktur ego ada id, ego, superego. Kalau tingkat kesadaran ada conscious, pre-conscious, dan unconscious. Ya. Unconscious, pre-conscious, dan conscious. Ya. Nah, tingkat kesadaran conscious yaitu tingkat kesadaran seperti halnya kita sekarang ini, gitu ya. Jadi berisi segala sesuatu yang disadari secara penuh oleh seseorang pada waktu tertentu. Ya. Kedua, kalau unconscious dilawannya ya. Jadi ada conscious, ada unconscious lawannya ya. Kalau di conscious itu berisi segala sesuatu yang disadari. Kalau unconscious ya berisi segala sesuatu, ingatan-ingatan, harapan, keinginan, gitu ya, yang sama sekali tidak disadari. Ya. Namun memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku. Jadi motif-motif unconscious inilah yang menjadi kunci utama dari perilaku kita sehari-hari. Jadi perilaku kita sehari-hari itu menurut Freud, cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara kita berperilaku, bersikap terhadap sesuatu, itu sebenarnya secara tidak sadar itu sudah dipengaruhi oleh masa lalu kita. Ya. Nah, dari conscious ke unconscious, ya, sebelum mencapai unconscious, ya, sebelum mencapai unconscious itu ada suatu kondisi yang namanya pre-conscious atau prasadar. Pre-conscious atau prasadar adalah berisi segala sesuatu yang berada dekat dengan kesadaran sehingga mudah untuk dikeluarkan. Ya. Segala sesuatu yang berada di dekat dengan kesadaran sehingga mudah untuk dikeluarkan. Ya. Ya. Jadi ini kalau dibuat seperti gambar gunung es, gambarnya seperti ini. Ya, unconscious itu yang paling dalam di alam bahasa kita, di dalam alam pikiran kita itu dia paling bawah sekali gitu ya. Kemudian naik sedikit itu di tengah-tengah itu pre-conscious. Kemudian di atasnya ya seperti saat ini kita misalnya saya berbicara, Anda mendengarkan saya bicara itu ini lebih banyak conscious-nya ya.
Meskipun apa yang timbul di dalam pemikiran kita terhadap situasi yang ada di luar diri kita sekarang gitu ya, itu bisa apalagi pemaknaannya terhadap apa yang terjadi itu bisa bersifat unconscious ya, bisa kita maknai secara mendalam gitu ya, dan dipengaruhi oleh masa lalu kita gitu ya. Tuh. Nah, kalau dikaitkan dengan antara struktur kepribadian dikaitkan dengan struktur kesadaran, maka gambarnya menjadi seperti ini. Itu sebagian besar ada di unconscious ya. Jadi dia yang secara tidak sadar itu istilahnya mendorong manusia untuk terus tetap hidup karena mengejar kesenangan. Kemudian di atasnya ada superego ya, dan juga ego ya. Nah, baik ego dan superego ini sifatnya saling bekerjasama ya, sedemikian rupa sehingga kebutuhan dari it ini dapat dilakukan ya, dapat diekspresikan ya, tanpa adanya perasaan bersalah gitu. Ya, jadi fungsi dari ego ini adalah dia yang harus karena kan antara super ego dengan ini kan sifatnya konflik ya, bertentangan ya. Yang satu moralitas, yang it prinsipnya ingin mendapatkan kesenangan duniawi gitu ya. Nah, agar apa yang kita inginkan itu dapat tercapai kedua-duanya, tapi juga tidak melanggar norma-norma masyarakat yang ada, makanya di tengah antara super ego dengan it ini ada egonya, gitu. Ya, gitu. Nah, sebagian besar ego ya itu ada di dalam wilayah conscious, ya. Jadi berbeda dengan it yang sebagian besar atau seluruhnya berada di conscious. Ya. Oh maaf, ya, it yang seluruhnya berada di unconscious maksud saya. Nah, Freud ini meyakini bahwa psikoanalisa mampu membawa bagian ketidaksadaran menuju pikiran sadar, sehingga klien mampu menghadapinya dan menyelesaikannya. Jadi, karena pikiran-pikiran yang tidak sadar ini merupakan sumber dari adanya gangguan jiwa, gitu ya. Jadi, karena kita punya it, dan itu menuntut menuntut segala sesuatu yang menyenangkan, dan ketika itu tidak bisa dipenuhi dengan maksimal, maka muncullah problem psikologis dalam diri kita ya, karena tidak semua itu dapat terpenuhi ya. Nah, ketika muncul masalah, ego berfungsi untuk mengatasi masalah tersebut ya, agar it ini bisa disalurkan tapi juga sesuai dengan super ego gitu. Nah, kalau masalahnya tetap tidak bisa diselesaikan ya, maka dia akan menjadi gangguan psikologis tertentu gitu. Atau bahkan it ini tidak bisa disalurkan sesuai dengan tidak bisa disalurkan sesuai dengan norma masyarakat yang ada gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia bisa disalurkan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang ada, jadi it-nya tersalurkan, super egonya juga digunakan gitu ya, dua-duanya sinergi gitu ya, maka
itu yang baik. Artinya ego ini berarti mampu untuk menyeimbangkan keduanya antara id dengan superego agar bisa saling bekerja sama satu sama lain, begitu. Ya, ini gambar apa istilahnya semacam gambaran saja ya, yang melambangkan bagaimana ego ya sebagai sebuah komponen untuk menyelesaikan masalah, itu dia berusaha untuk menyelesaikan konflik antara id dengan superego. Nah, kalau ini dikaitkan dengan problem psikologis yang ada, maka diagram yang paling atas itu adalah diagram yang paling baik, ya, di mana dia itu ego yang paling tengah, ya, ego itu yang di tengah, dia mampu mengkaitkan antara id dengan superego, ya, dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ego ini sulit untuk menyalurkan id, ya, dengan tanpa harus kalau ego ini sulit untuk menyalurkan id tanpa harus bertentangan dengan superego gitu ya. Ya, karena superegonya terlalu kuat gitu ya. Ya. Jadi misalnya yang gambar nomor 2 ini, yang gambar diagram nomor 2 yang lingkaran putih ini adalah superego gitu ya. Maka kalau superegonya yang terlalu mendominasi sampai id-nya itu terrepress atau tertekan, ya, ditekan oleh norma masyarakat yang ada, ya ini tidak boleh, melakukan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, jajan ini tidak boleh, pokoknya semua serba tidak boleh, ya. Maka timbullah gangguan psikologis atau gangguan psikis yang didominasi oleh superego, ya. Nah, gangguan-gangguan psikis yang didominasi oleh superego itu misalnya seperti depresi, ya, cemas, ya, itu adalah gangguan-gangguan psikologis di mana ada bagian di dalam diri kita yang bersifat id, ya, yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diekspresikan, ya, karena superegonya yang terlalu kuat, ya, sehingga kita menekan aspek id itu di alam bawah sadar yang paling dalam, dan itu mengakibatkan terjadinya gangguan depresi dan gangguan kecemasan. Ya. Nah, kalau yang diagram ketiga, tadi yang diagram paling bawah ini yang justru yang paling bagus. Yang tengah itu egonya besar, yang kalau yang nomor 1 itu contohnya misalnya kalau id itu yang didominasi oleh id, yang id-nya yang sebelah kiri itu yang besar. Ya, kebalikannya dengan yang baris kedua. Kalau baris kedua yang paling besar adalah superegonya. Kalau baris yang pertama yang di atas itu yang paling besar adalah id-nya. Nah, yang bagus itu yang nomor 3 ini, yang egonya yang paling besar, karena dia yang harus mengendalikan antara id dengan superego. Gitu. Nah, kalau id-nya yang dominan seperti yang paling atas, maka biasanya gangguan-gangguan kejiwaan yang terjadi adalah seperti halnya skizofrenia, ya, gangguan psikotik, ya, gangguan psikotik termasuk dalamnya skizofrenia, dan gangguan seperti misalnya biasanya gangguan-gangguan yang terkait dengan
agresivitas, ya, misalnya gangguan psikopat, ya. Jadi tidak memperhatikan lingkungan sosial yang ada, gitu ya. Tidak mampu memperhatikan lingkungan sosial yang ada, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada, begitu. Itu nya yang besar, ya, sehingga dia melahirkan konflik, ya, yang sifatnya itu sebenarnya karena kebutuhan untuk disenangkan itu besar tapi terhambat, gitu, ya, sehingga kemudian atau tidak dibarengi dengan adanya superego yang memadai, gitu ya, sehingga kemudian akhirnya dia menjadi contoh gangguannya ya adalah schizophrenia itu atau gangguan psikotik, ya, gitu. Ya, jadi setiap di dalam diri kita secara internal itu setiap kali kita ada konflik di dalam batin kita, ya ini konflik dalam alam prasadar, ya, itu pasti akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan, ya. Nah, yang kita lihat dari luar itu biasanya hanya ketegangan dan kecemasan aja, tapi konflik yang ada di dalam ini seringkali kadang kita lupakan, ya. Padahal itu justru yang penting yang dikatakan oleh Freud bahwa tugas kita sebagai psikolog dan sarjana psikologi di sini adalah kita itu belajar membantu seseorang untuk mengatasi konflik-konflik yang ada di dalam dirinya dia, gitu. Sehingga tidak muncul ketegangan dan kecemasan yang terekspresikan keluar, seperti itu. Nah, jika kita mengalami kecemasan, ya, atau anxiety, ya, di dalam diri kita karena adanya konflik di dalam diri kita tadi, maka ego kita itu akan mengeluarkan yang namanya defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri, ya. Jadi fungsi dari defense mechanism ini adalah melindungi diri kita sendiri atau dalam ini ego, ya, supaya dia tetap mampu untuk mengorganisir, ya, keinginan-keinginan kita yang ada di id, ya, agar dapat disalurkan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku, ya, itu. Nah, tapi seringkali ketika itu bekerja, ya, dan kita tahu bahwa tidak semuanya itu harus bisa dicapai, gitu ya, maka seringkali kita juga mengalami kecemasan, ya, kecemasan, dan itu kemudian mengakibatkan ego melakukan defense mechanism. Defense mechanism adalah reaksi yang tidak disadari yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk melindunginya dari rasa tidak nyaman, ya, berupa kecemasan dan rasa bersalah, gitu. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang merasa cemas, ya, rasa bersalah, gitu ya, itu sebetulnya manifestasi dari defense mechanism yang terekspresikan keluar, ya, untuk melindungi, fungsinya adalah untuk melindungi ego, ya, agar dia bisa berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan yang sebenarnya diinginkan atau disalurkan sesuai dengan normalitas yang ada, gitu. Jadi kalau ego itu mampu menyalurkan keinginan yang ada dari id, ya, dan itu sesuai dengan norma sosial yang ada, maka ego tidak akan
mengalami kecemasan gitu ya. Gitu. Tapi ketika ego ini lemah dan kemudian baik id maupun superego itu langsung berhadapan begitu ya, maka ego ini akan menciptakan semacam mekanisme pertahanan diri gitu ya, untuk melindungi istilahnya untuk melindungi keakuannya ya, melindungi ego agar dia dapat bertahan gitu ya, gitu. Agar dia tidak mengalami konflik yang berkepanjangan misalnya. Ya. Nah, macam-macam defense mechanism itu apa saja? Banyak ya. Represi yaitu berarti kita berusaha untuk merepress ya hal-hal yang tidak kita sukai. Reaksi formasi itu adalah reaksi yang apa yang kita ekspresikan dengan apa yang ada di dalam perasaan kita atau dalam pikiran kita itu bertentangan. Misalnya kita tuh merasa sedih di dalam hati ya, di dalam batin kita, nurani kita ya, di ego kita itu sebenarnya kita merasa sedih. Tetapi saking sedihnya sampai kemudian kita tidak bisa mengeluarkan air mata gitu ya, tetapi malah justru kita tertawa misalnya, ya. Tertawa tapi sambil buka air mata gitu ya. Gitu ya. Nah itu adalah bentuk defense mechanism yang sifatnya bertentangan antara apa yang kita rasakan atau kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Nah itu merupakan salah satu bentuk defense mechanism dari ego. Displacement, ya, displacement itu mengganti ya apa yang kita sukai gitu ya dengan sesuatu yang bisa kita jadikan pengganti maksudnya ya. Jadi misalnya contoh displacement itu kalau misalnya id dalam diri kita itu misalnya ingin disenangkan dengan perilaku merokok misalnya ya. Ya. Jadi ada keinginan yang kuat dari diri kita misalnya kalau cowok ya terutama ya misalnya ingin merokok gitu ya. Nah tapi meskipun keinginannya sangat kuat dan tidak tertahankan ya, tapi kita masih bisa mengendalikan itu ya, masih bisa mengendalikan keinginan kita untuk merokok itu dan menggantinya dengan makan permen mentol misalnya ya. Ya. Nah, jadi itu berarti di sini adalah permen itu adalah bentuk dari displacement dari perilaku merokok. Ya. Kalau merokok kan mungkin juga dianggap banyak orang sebagai sesuatu yang tidak sehat gitu ya. Maka ego kemudian melakukan defense mechanism ya dengan berusaha menyukai permen ya, bukan rokok ya. Fiksasi ya itu terjadi pada mereka-mereka yang mengalami gangguan perkembangan ya biasanya. Contohnya adalah mental retardasi, mental retarded. Ya. Tahap perkembangannya berhenti pada tahap usia yang masih muda belia. Ya. Jadi makanya mereka-mereka yang mengalami mental retardasi ini atau mengalami fiksasi ini biasanya wajahnya sangat muda. Gitu ya. Seperti orang-orang Mongol ya, sehingga disebut sebagai Mongoloid. Ya. Contoh dari mereka-mereka yang mengalami gangguan atau problem fiksasi adalah anak-anak MR, kemudian juga anak-anak autis ya,
Nah, itu semuanya mengalami fiksasi. Regresi itu berarti mundur kembali gitu ya. Jadi meskipun berlakunya secara usia dia sudah dewasa, tapi berlakunya masih kanak-kanak ya. Ya. Nah, contoh untuk regresi ini adalah yang paling sering digunakan adalah penderita skizofrenia. Jadi mereka-mereka yang mengalami penderita skizofrenia ini seringkali teringat pada masa lalunya, gitu ya, sehingga kemudian muncul kenangan atau trauma begitu, ya, yang menyebabkan orang itu sulit untuk dapat menguasai dirinya, ya, apalagi kalau itu trauma yang misalnya sangat menyakitkan gitu ya, sehingga kemudian akhirnya dengan mengingat masa lalunya itu dia kemudian menjadi semakin hari semakin buruk ya, misalnya termenung gitu ya, tidak mau bicara, tidak mau melakukan apa-apa gitu ya, hanya menyesali atau kecewa terus gitu ya, sehingga karena dia berpikir terus ke arah masa lalu, akhirnya ya perilakunya dia juga mengikuti pola pikir yang ada gitu. Bedanya antara regresi dengan fiksasi adalah kalau fiksasi meskipun dia kembali ke masa lalu, tapi dia tidak bisa maju kembali. Ya, jadi fokusnya dia pokoknya mengalami kemunduran, tapi setelah itu dia berhenti di suatu titik tertentu, gitu ya. Ya, makanya tadi saya contohkan adalah seperti anak-anak MN, anak-anak autis itu tidak semuanya, tapi cenderung mengalami fiksasi. Jadi perilakunya seperti anak-anak dan usia mentalnya MA-nya itu ya seperti itu gitu ya. Jadi tidak akan bertambah pandai atau bertambah lebih baik di ke depannya, bertambah matang gitu, tidak gitu ya. Tapi kalau regresi ada permasalahan trauma masa lalu yang menyebabkan orang itu akhirnya teringat kembali dan kemudian berperilaku sebagaimana ketika dia mengalami trauma itu. Jadi mengalami kemunduran gitu. Tapi dia suatu saat kalau dia disembuhkan, dia bisa kembali lagi ke pola pikir yang real, ke masa yang sekarang gitu ya. Proyeksi itu berarti memproyeksikan ya. Jadi proyeksi itu berarti istilahnya berusaha memutarbalikkan fakta gitu ya, istilahnya memproyeksikan apa yang dia inginkan itu sebagai keinginan dari orang lain, karena dia mungkin secara seperti itu dia tahu kalau sebenarnya keinginannya dia ini yang dari ini termasuk misalnya tindakan kriminal misalnya, ya harusnya tidak boleh dilakukan gitu misalnya. Nah itu dia kemudian memproyeksikan itu, tahu kalau ini sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian dia mengatakan, oh bukan aku yang melakukan ini, tapi dia orang, jadi dia menunjuk orang lain, itu proyeksi. Kalau introyeksi justru kebalikan dari proyeksi. Proyeksi itu memiliki subjek memiliki keinginan tapi dia tidak mau mengakui dan menunjuk orang lain yang memiliki keinginan tersebut. Kalau introyeksi dia justru seperti mengambil atau meniru atau mempelajari sesuatu yang dari luar yang baik, ya misalnya norma-norma sosial ke dalam dirinya dia. Ya itu namanya introyeksi. Ya, mengambil sesuatu yang proses belajar biasanya ya, terkait dengan proses belajar eksternal yang dia masukkan ke dalam bagian dari dirinya dia, ya itu introyeksi. Kemudian ada sublimasi, ya sublimasi dan rasionalisasi. Ya.
sublimasi itu hampir sama dengan displacement. Ya, cuma kalau displacement itu penekanannya pada misalnya merokok diganti dengan permen, ya, supaya tidak menimbulkan adanya kekecewaan atau konflik atau permasalahan psikologis, ya. Tapi kalau sublimasi itu dia lebih melihat dari aspek positifnya, gitu. Jadi, maksud saya kalau sublimasi itu digantikan oleh sesuatu, ya, tetapi dia lebih melihatnya dari sudut pandang yang lebih baik, gitu. Jadi digantikan oleh sesuatu, tidak hanya sekedar asal mengganti seperti di displacement, gitu ya. Kalau displacement itu pokoknya yang penting supaya kelihatan tidak jelek, ya diganti yang baik, gitu ya. Nah, ditutupi dengan yang baik itu di displacement, gitu ya. Kalau sublimasi itu menggantikan dalam arti kata menggantikan sesuatu hal yang positif, ya. Ya. Nah, rasionalisasi itu berarti kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang positif, ya, supaya excuse, ya. Jadi beralasan itu termasuk rasionalisasi, ya. Sesuatu yang jelek jadi kelihatan bagus, ya, karena pandai-pandainya kita memberikan alasan atau rasionalisasi, gitu. Nah, ini adalah tahap-tahap perkembangan psikoseksual Freud, ya, oral, anal, balik, laten, dan genital, ya. Masing-masing tahap perkembangan psikoseksual itu ada rentang usianya sendiri-sendiri. Kemudian ada fokus libidonya, ya. Fokus libido yang dimaksud di sini adalah bagian organ yang harus mendapatkan kepuasan atau kenikmatan. Ya. Kalau oral itu fokus libidonya pada mulut, kepuasannya pada mulut, anal pada anus, balik pada genital, latensi tidak ada, genital pada masa genital itu sendiri. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang terkait dengan menandai setiap tahap ini, ya, dan itu terkait dengan fokus libidonya, ya, masing-masing juga ada sendiri-sendiri, ya. Anda bisa baca sendiri, ya. Oke, itu tadi tentang saya merefresh tentang psikoanalisa, ya. Nah, sekarang sudut pandang psikologi klinis dari tinjauan behavioristik, ya. Nah, sama seperti psikoanalisa, mungkin Anda juga secara umum sudah pernah mendapatkan tentang behavioristik ini. Ya, kalau psikoanalisa penekanannya pada masa lalu, ya, trauma masa lalu, konflik-konflik yang ada di dalam diri, ya kan, terutama terkait dengan seksualitas dan agresivitas. Kalau behavioristik itu kata kuncinya adalah proses belajar manusia, ya, bahwa manusia itu berperilaku semuanya dari hasil belajar, ya. Belajar dari mana? Ya, belajar dari lingkungannya, gitu, ya. Nah, ini pandangan behavioristik menekankan hanya pada perilaku yang dapat diamati, ya. Jadi seperti kalau psikoanalisa tadi ada motif-motif yang tidak disadari itu, ya, dia tidak menekankan pada itu, ya. Ya, dia melihat pada perilaku yang kelihatan, yang nyata, ya, bukan pada perilaku yang internal di dalam diri seperti konflik,
seperti pola pikir, motivasi, harapan, keinginan itu tidak bisa dilihat dan tidak dipelajari oleh behavioristik ini. Gitu. Jadi kalau misalnya misalnya kita bersedih gitu ya, maka behavioristik itu melihat ekspresi kesedihannya dalam bentuk perilaku apa, misalnya menangis. Nah itu perilaku menangis itu. Ya. Ya. Jadi dia tidak melihat, tidak menekankan pada proses yang ada di dalam diri kita, mengapa kok kita menangis, tidak, tapi menangis ya, perilaku menangis ya, mengeluarkan air mata gitu ya. Nah, itu yang dilihat ya, yang dipelajari. Ya. Nah, karena yang diamati adalah proses perilaku yang langsung terlihat, maka di sini yang ditekankan adalah bahwa perilaku itu merupakan hasil dari proses belajar dari lingkungan, gitu ya. Dan lingkungan yang paling dekat ya dengan individu itu adalah keluarga. Ya, kita semua belajar dari siapapun, dari lingkungan, terutama dari lingkungan keluarga kita kan, ya, terutama yang sejak kecil gitu ya. Tokoh-tokohnya ada banyak. Tapi yang paling terkenal adalah Pavlov dan Skinner. Ya. Ya, ini gambar dari Skinner dan Pavlov fotonya ya. Ya. Teori dari behavioristiknya Skinner ya. Yang terkenal adalah operant conditioning. Kalau Pavlov classical conditioning. Ya. Nah, baik operan dan classical conditioning itu sama-sama menekankan bahwa perilaku manusia itu merupakan hasil belajar. Ya. Nah, jadi sama-sama menekankan bahwa perilaku manusia itu merupakan hasil belajar. Ya. Bedanya adalah, nah kalau classical conditioning, hasil belajar kita itu didapat dari pengalaman, gitu. Ya, dari proses pengkondisian berupa pengalaman. Gitu. Ya. Adanya stimulus respon yang bersifat refleks, ya. Jadi dikondisikan secara terus-menerus, sehingga ketika stimulus itu muncul, maka responnya ya akan otomatis muncul. Gitu. Ya kan? Misalnya kalau di sini Pavlov melakukan percobaannya pada seekor anjing, di mana anjing itu setiap kali lapar, misalnya jam makan siang begitu, dia selalu diberi makanan dengan disertai bunyi bel. Ya, itu percobaannya Pavlov ya. Setiap kali memberi makan anjing, pemberian makanan itu disertai dengan bunyi bel. Nah, suatu ketika anjing itu hanya mendengar bunyi bel saja, makanannya belum diberikan atau belum keluar, dia sudah langsung mengeluarkan saliva atau air liur. Gitu. Nah, dari sini Pavlov berpendapat bahwa ternyata dari hasil pengalaman atau proses belajar yang dimiliki oleh anjing ini, gitu ya, dia akhirnya bisa mengetahui bahwa dengan bunyi belnya ini otomatis nanti akan terkait dengan makanan yang biasanya dikeluarkan. Gitu. Dalam hal ini yaitu makanan dan bunyi bel ini sama-sama merupakan stimulus ya, hanya makanan disebut sebagai stimulus 1,
bel itu stimulus 2. Responnya adalah yaitu tadi anjing mengeluarkan saliva gitu ya, untuk yang menandakan dia merasa lapar dan ingin makan gitu. Nah, karena proses belajar yang terus-menerus, akhirnya terbentuk ikatan antara stimulus 1 dengan stimulus 2, ya, antara bel dengan makanan. Ya, ada asosiasi yang sangat kuat, gitu ya. Sehingga kali ini misalnya yang dibunyikan hanya belnya saja, makanannya nggak keluar, anjingnya tetap mengeluarkan saliva yang menandakan dia merasa lapar, gitu. Ya, jadi di sini yang poin penting yang dipelajari dari hasil classical conditioning ini adalah bahwa ikatan antara stimulus respon itu menjadi sesuatu hal yang penting. Ya, makanan dan bel itu menghasilkan rasa lapar atau keinginan untuk makan, menghasilkan perilaku makan, ya, karena yang dilihat kan perilakunya bukan keinginannya, ya. Jadi makanan atau bel itu menghasilkan perilaku makan. Ya, meskipun yang ditekankan pertama kali itu makanan, tetapi karena selalu pemberiannya itu bersama dengan bel, sehingga suatu ketika hanya belnya aja yang dibunyikan, anjing ini tetap mengeluarkan saliva, gitu. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah dikondisikan sebelumnya, proses belajar yang sudah dilakukan berkali-kali, antara pemberian makanan dengan bel itu sudah dikaitkan sangat terus-menerus, ya, saling menggantikan, dilakukan secara bersama-sama, gitu ya. Dan kemudian itu sebagai stimulus dan responnya adalah perilaku makan, gitu. Ya, ini gambar dari Pavlov. Nah, beda dengan operan conditioning. Kalau operan conditioningnya Skinner, perilaku itu muncul, ya, sama-sama dari hasil belajar lingkungan, tetapi bukan karena pengalaman stimulus respon yang sudah diulang berkali-kali, tidak. Tetapi perilaku itu muncul karena adanya proses belajar di mana dari proses belajar yang ada itu diketahui bahwa hasil dari perilaku itu menyenangkan, gitu. Jadi di sini itu ada konsep trial dan error. Dari operan conditioning ini lahirlah istilah trial dan error. Ya, trial error, coba salah, suatu ketika pas melakukan coba benar, gitu. Sehingga terus muncul muncul keinginan untuk terus melakukan. Ya, kalau sudah coba benar, ya itu jadi stimulus respon yang baru, ya, stimulus respon yang akan terus dipakai, ya. Jadi awalnya misalnya coba salah, atau coba tidak enak, coba tidak enak. Begitu coba kemudian enak sekali, gitu ya, responnya enak, gitu ya, maka itu menjadi satu ikatan tersendiri, stimulus respon, dan kemudian perilaku yang menyenangkan, perilaku yang menghasilkan sesuatu yang enak itu akan terus diulang karena kita mengharapkan hasil yang sama, gitu. Secara otomatis, ya, gitu. Jadi konsekuensi itu menimbulkan konsekuensi yang didapat, ya, dari hasil proses trial dan error itu menimbulkan atau memperkuat terjadinya perilaku untuk mendapatkan konsekuensi yang positif itu maksudnya. Itu kalau teori operan conditioning, ya. Nah, jadi kalau sekali lagi kalau klasikal itu lebih pada proses belajar terdahulu yang diulang-ulang terus, ya, sama terus, tidak ada yang dirubah tapi diulang-ulang terus, dan itu melahirkan asosiasi.
ya, atau ikatan antara stimulus dengan respon. Sehingga begitu ada stimulus maka muncul respon yang sudah terkait dengan stimulus itu. Kalau itu klasikal, kalau operan proses belajar itu didapat dari awalnya dari proses trial dan error, trial error, trial error, trial error. Suatu ketika trial kok menyenangkan, tidak error tetapi benar atau menyenangkan. Sehingga kemudian itu menimbulkan semacam proses belajar baru bahwa oh berarti harus melakukan seperti ini supaya menghasilkan seperti ini, gitu ya. Adanya keinginan untuk melahirkan konsekuensi yang menyenangkan, ya, mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan secara terus-menerus. Maka perilaku yang awalnya tadi trial dan error tadi yang tidak sengaja itu kemudian sekarang disengaja dilakukan lagi dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan konsekuensi yang sama, ya. Itu operan conditioning. Sehingga kemudian muncullah di operan conditioning ini rumus A, B, C. Ya, A itu sebab atau stimulus, B itu perilaku, behavior. Ya, ada stimulus melahirkan perilaku, ya. Perilaku kita ini sebagai respon, maka kemudian muncullah C. C itu konsekuensi, konsekuen atau hasil yang didapatkan oleh klien atau subjek atau individu, ya. Jadi awalnya adalah proses trial dan error, kemudian jadi A-B-nya itu A-nya stimulus, B-nya berperilaku. Tapi hasilnya belum tentu menyenangkan. A-nya stimulus, B-nya perilaku. Konsekuensinya belum tentu menyenangkan, ya, atau bahkan mungkin konsekuensinya tidak baik atau tidak bagus, ya, atau menyakitkan, ya. Maka otomatis ketika muncul lagi A yang sama, B-nya pasti akan berbeda. Gitu. Sehingga suatu ketika muncul C-nya ini benar, sesuatu yang diinginkan, maka proses ABC ini akan terus-menerus dilakukan. Ya, ada stimulus, ada perilaku ini akan menghasilkan konsekuensi ini. Ya. Tuh. Oke. Nah, jadi seperti yang ada di bagian bawah ini, tingkah laku yang menghasilkan konsekuensi positif diulang-ulang terus, tingkah laku yang menghasilkan konsekuensi negatif tidak diulang. Ya, ini operan conditioning. Nah, belnya kalau tadi klasikal itu pada anjing ya oleh Pavlov, kalau Skinner ini pada operan conditioning dia menggunakan burung merpati. Jadi burung merpati itu di dalam sangkarnya dia dikaitkan dengan semacam alat yang kalau dia patuk alat tersebut itu kalau yang dipatuk itu titik patukannya itu salah, tidak benar, maka ya tidak akan terjadi apa-apa. Jadi burung merpati ini mematuk-matuk gitu ya secara acak gitu sampai suatu ketika dia mematuk suatu warna tertentu atau area tertentu itu dari dalam alat tersebut muncul semacam biji jagung atau makanan untuk burung merpati tersebut gitu ya, jatuh dari alat tersebut masuk ke dalam sangkar. Nah, karena begitu dia matuk sesuatu itu meskipun saat tidak sengaja itu mengeluarkan biji jagung, ya, maka hal itu menimbulkan konsistensi pada diri burung tersebut untuk kemudian melakukan hal yang sama. Dia mematuk lagi di tempat yang sama. Jadi sekarang sudah tidak trial dan error lagi, tapi dia mematuk di tempat yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sama, gitu. Ya. Sehingga kemudian akhirnya mematuki tempat yang sama terus ya, sehingga kemudian biji jagungnya keluar, semakin banyak yang keluar. Dan grafiknya itu kemudian akhirnya menjadi tidak coba salah lagi turun dan naik, tapi menjadi
relatif datar karena kecepatan dan tempat yang dipatok itu sama. Gitu. Nah, selain itu di teori biaya fisik juga menekankan pentingnya reinforcement. Reinforcement itu penguat, ya, penguatan, ya. Reinforcement itu penguatan. Nah, ada dua macam reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif itu berarti stimulus yang pemberiannya dapat menyebabkan suatu perilaku itu dapat diulang secara terus-menerus. Itu berarti reinforcement positif. Ya. Jadi misalnya ketika ada seorang anak yang rajin belajar, gitu ya, dan naik kelas, gitu ya. Nah, maka orang tuanya memberikan reinforcement positif berupa misalnya dibelikan sepeda misalnya. Nah, itu mengakibatkan anak tersebut akhirnya tahu bahwa hasil dari perilaku belajarku selama ini karena aku rajin belajar mendapatkan sepeda gitu ya. Maka besok lagi dia akan berusaha belajar lebih keras lagi, lebih rajin lagi. Itu reinforcement positif. Ya. Kalau reinforcement negatif, kalau reinforcement positif memberi sesuatu untuk menguatkan perilaku yang diinginkan. Kalau reinforcement negatif itu berarti mengambil sesuatu untuk menguatkan perilaku yang diinginkan. Jadi bukan memberi tapi mengambil. Itu reinforcement negatif. Ya. Jadi misalnya contohnya terkait dengan tadi misalnya perokok merokok tadi ya. Nah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, ya dalam hal ini misalnya yang diinginkan misalnya kondisi fisik menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, maka reinforcement negatifnya adalah dengan cara misalnya mengambil rokok tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang merokok gitu ya, kemudian dia membeli rokok, nanti tanpa sepengetahuan dia rokoknya terus diambil gitu. Nah, itu reinforcement negatif, mengambil sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, namanya reinforcement positif. Ya. Reinforcement negatif tidak sama dengan hukuman. Kalau hukuman itu memberikan sesuatu juga, ya. Hukuman itu memberikan sesuatu, tapi yang sifatnya tidak menyenangkan. Itu. Memberikan sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan, itu hukuman. Ya. Memberikan sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan untuk menghentikan suatu perilaku yang tidak diinginkan. Oke, kemudian yang penting lagi di teori biofisik ini adalah jadwal penguatan perilaku. Jadi selain reinforcement, ya juga jadwalnya, ya, jadwal dari penguatan perilaku itu sendiri. Itu ternyata juga penting karena misalnya kita memberikan hadiah, gitu ya, dari suatu perilaku yang diinginkan. Kalau hadiah itu langsung diberikan, maka itu akan menguatkan perilaku yang diinginkan itu akan muncul kembali. Karena terbentuk ikatan antara perilaku yang diinginkan dengan hadiah. Tapi kalau setelah perilaku yang diinginkan itu hadiahnya itu lama sekali gitu ya, setahun 2 tahun baru diberikan gitu ya, maka perilaku itu cenderung mungkin ya sulit untuk diulang kembali karena pemberian hadiahnya atau penguatnya di sini terlalu lama gitu ya. Nah, ini saran yang sederhana tapi ini sebetulnya
teori-teori biofisik itu meletakkan fondasi dasar dari perilaku manusia yang paling mendasar sih ya. Jadi ya, kalau misalnya kalau di sini dikatakan setiap kali anak bilang terima kasih akan dipuji. Nah, itu kalau misalnya kita mau bentuk perilaku anak supaya dia mengucapkan terima kasih ya, terbiasa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh orang lain. Jadi setiap kali dia mengucapkan terima kasih harus dipuji gitu ya. Nah, nanti dia kalau sudah terbentuk ikatan antara terima kasih dengan dipuji itu gitu ya, maka otomatis dia akan sering mengucapkan terima kasih, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk membentuk perilaku maka menggunakan continuous schedule. Kalau untuk mempertahankan perilaku menggunakan intermittent schedule. Ya. Intermittent itu berarti setelah perilaku yang baik itu muncul tidak langsung diberikan gitu ya, tapi menunggu, tapi juga tidak boleh terlalu lama gitu ya. Ya. Jadi intinya perbedaannya adalah kalau perilaku itu belum ada sama sekali, supaya dia ada maka pemberian reinforcement positifnya itu cenderung menggunakan continuous schedule. Kalau intermittent schedule itu bisa kadang diberi, kadang tidak gitu. Untuk mencegah kejenuhan. Ya, untuk mencegah kejenuhan. Jadi misalnya anak yang berprestasi, kalau dia diberi permen, terus besoknya berprestasi diberi permen lagi, terus setiap kali berprestasi diberi permen, lama-lama misalnya dia bosan dengan pemberian permen. Nah itu kan akan merugikan ya, karena kalau dia bosan terus takutnya dia tidak mau belajar misalnya, karena ya itu tadi dia merasa kalaupun belajar berprestasi ya paling hadiahnya ya permen itu lagi gitu ya, mungkin dia bosan. Nah maka cara untuk mempertahankan perilakunya yang paling baik adalah dengan intermittent schedule. Jadi kadang diberi, kadang tidak, supaya anak tidak jenuh. Gitu. Ya. Tapi pertama-tama ketika dia sebelum menggunakan intermittent, ketika perilaku itu sama sekali belum ada, ketika anak itu melakukan untuk yang pertama kali langsung diberi continuous schedule, ya, yaitu reward, langsung diberi reward. Ya. Jadi sifatnya continuous schedule. Nah nanti setelah setiap kali anak itu menunjukkan perilaku yang diinginkan itu dia diberi reinforcement secara langsung ya. Terus continuous model continuous schedule ini harus diganti dengan intermittent schedule ketika anak itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Di sini juga mengalihkan adanya generalisasi dan diskriminasi ya. Bahwa di dalam pihak manusia itu meskipun kita itu ada proses belajar dari lingkungan, dari pengalaman, tapi tetap kita itu kalau generalisasi berarti kita menggeneralisasikan hasil belajar kita pada orang lain, pada hasil yang sama, gitu ya, dianggap sama dengan hukum yang sama, gitu ya. Kita ini seringkali cenderung menggeneralisir, gitu ya. Maksudnya karena kita pernah memiliki pengalaman yang sama, misalnya. Tapi juga bisa kadang diskriminasi. Jadi kadang kita juga bisa membedakan bahwa antara pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain itu berbeda, sehingga tidak bisa dijadikan satu, tidak bisa secara saklek dijadikan satu, misalnya digeneralisir gitu tidak bisa. Nah ini dua sifat, dua hal ini, generalisir dan diskriminasi ini juga merupakan bagian dari hasil dari proses belajar yang diutarakan oleh Pavlov dan Skinner. Pendekatan yang terakhir untuk hari ini ya, humanistic perspective ya.
Nah, jadi ini 3 mazhab ya yang paling mendasar ya dari psikologi ya. Pertama psikoanalisa, behavioristik, dan kemudian humanistik. Ya. Keberadaan humanistik sendiri awalnya seperti Anda tahu dia berusaha untuk melengkapi psikoanalisa dan behavioristik. Ya, karena dia menganggap bahwa kehidupan manusia itu tidak harus selalu didominasi oleh ketidaksadaran gitu ya. Gitu. Kemudian dia juga mengkritik konsep behaviorisme yang menyatakan bahwa bahwa semua yang dialami oleh manusia itu pasti merupakan hasil proses belajar gitu ya, yang direncanakan sesuai dengan konsekuensi yang ingin didapat gitu ya. Itu tidak selalu seperti itu gitu ya, tidak semekanistis itu maksudnya gitu ya. Itu yang ingin dilengkapi oleh tokohnya dari humanis ini adalah Abraham Maslow ya, yang paling terkenal. Dia melihat kalau psikoanalisa itu terlalu, karena Freud banyak mempelajari teori-teorinya dari pasien-pasiennya yang mengalami gangguan jiwa, sementara manusia itu tidak semuanya seperti itu gitu ya, tidak bisa digeneralisasikan seperti itu gitu ya. Kemudian behavioristik humanistik juga melihat bahwa kalau behavioristik itu terlalu kaku dalam melihat perilaku manusia gitu ya, dia hanya melihat perilakunya aja tetapi tidak melihat unsur internalnya ya, dan hanya sekedar melihat perilaku itu terjadi terkait dengan stimulus respon saja gitu ya, secara lebih banyak mekanistisnya gitu ya, daripada unsur yang ada di dalam diri manusia tersebut seperti motivasi, minat, harapan, keinginan gitu ya. Ya, itu. Nah, tokoh yang terkenal ada banyak, tapi yang paling terkenal adalah yang pertama kali adalah Abraham Maslow. Teori yang paling terkenal dari dirinya dia ya adalah self actualization theory, teori aktualisasi diri. Ya, karena Abraham Maslow ini percaya bahwa setiap manusia itu pasti punya keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Ya, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mengaktualisasikan diri. Jadi aktualisasi diri itu jangan dibaca sebagai sebuah kesombongan, ya, atau keinginan untuk mengunggulkan diri, menyombongkan diri, tidak. Tetapi teori aktualisasi diri itu menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki keinginan untuk selalu menjadi lebih baik. Jadi sesuatu yang lebih baik, mengarahkan diri ke hal-hal yang baik tanpa harus ada selalu yang namanya reward punishment. Seperti halnya di dalam konsep behavioristik. Gitu. Nah, di sini Maslow kemudian menjelaskan di dalam teorinya aktualisasi diri itu tentang piramida kebutuhan manusia. Nah, jadi menurut Maslow, setiap manusia itu mempunyai piramida kebutuhan dari yang mendasar sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itulah yang namanya aktualisasi diri. Tapi yang paling mendasar itu apa? Nah, yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis. Ya, jadi di sini ada di piramida Maslow itu ada 8
Ya, ada 8 bagian, di mana bagian yang paling bawah itu adalah physiological need, ya, kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur, ya. Itu adalah kebutuhan yang menyangkut kebutuhan tubuh, ya, kebutuhan biologis. Setelah itu, kalau kebutuhan ini terpenuhi, maka orang akan mulai memiliki keinginan untuk mendapatkan kebutuhan akan rasa aman, safety needs. Nah, setelah kebutuhan akan rasa aman ini terpenuhi, masuklah di atasnya lagi, ya, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Nah, jika kebutuhan mencintai dan cinta ini terpenuhi, maka masuklah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau dihargai. Ya, kebutuhan untuk dihargai. Ya. Nah, setelah ini terpenuhi, ya, naik lagi kebutuhan akan pemahaman dan pengetahuan akan sesuatu, ya, kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, ya, jadi mempelajari segala sesuatu, gitu ya. Kalau yang di bawahnya ini masih agak, jadi dari yang prinsipnya mendasar, yang orientasinya biologis, ke psikologis, tapi psikologisnya masih ke hal-hal yang sangat terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi gitu, sampai pada keinginan untuk dihargai, ya, esteem need ini. Kemudian di atasnya ini sudah mulai, dia sudah fokusnya sudah bukan pada dirinya sendiri, tapi lebih pada sesuatu yang lebih tinggi, lebih abstrak, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, memahami, gitu ya. Nah, terus di atasnya lagi kebutuhan akan nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebaikan, aesthetic needs, ya. Nah, di atas kebutuhan estetik ini, di atas kebutuhan estetik ini baru yang namanya self aktualisasi diri. Nah, ya, aktualisasi diri. Nah, dulu awalnya pertama kali Maslow menjadikan kebutuhan aktualisasi diri ini, ya, itu yang paling atas, gitu ya, di dalam hierarchy of need. Tapi kemudian dia merevisi lagi bahwa setelah orang mencapai aktualisasi diri, itu yang paling puncak lagi itu adalah kebutuhan untuk istilahnya berserah diri atau menjadi satu dengan Tuhan, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing dari manusia tersebut. Jadi di atas aktualisasi diri itu masih ada kerinduan atau keinginan dalam diri manusia itu untuk menjadi satu dengan penciptanya, gitu. Ya. Ya, jadi ini saya sifatnya hanya refresh lagi aja, detailnya Anda bisa baca sendiri, ya. Karena menurut saya ini sudah cukup, saya buatkan materinya sebaik dan sedetail ini dengan gambar-gambar yang cukup menarik. Harapan saya Anda bisa belajar, ya, berminat, termotivasi untuk mempelajarinya. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada sedikit evaluasi dari Maslow. Di saat-saat terakhirnya itu sebelum meninggal, Maslow menyadari bahwa tidak semua tipe kepribadian mengikuti pola yang sesuai dengan hierarki ini. Gitu. Jadi dia masih kemudian akhirnya di akhir hayatnya Maslow ini kemudian menyadari bahwa ternyata tidak semua manusia itu mengikuti hierarki yang ada, ya, gitu. Nah, kalau hierarki itu kan awalnya disusun berdasarkan sebuah urutan, ya. Yang mendasar itu harus dipenuhi dulu baru bisa naik di atasnya. Seperti itu seterusnya. Nah, akhirnya Maslow mengatakan bahwa setiap orang bisa berada di suatu level tanpa adanya urutan waktu yang jelas dan memiliki beberapa kebutuhan secara simultan dalam waktu yang sama. Jadi kebutuhan itu tidak
Tidak harus satu per satu dipenuhi dulu baru munculnya, enggak, tetapi bisa muncul secara bersamaan dan bentuknya sudah bukan, artinya sudah bukan piramida lagi ya, harus yang mendasar itu paling bawah itu tidak. Gitu. Karena ada orang yang ya sampai mati pun misalnya dia memang tujuannya hanya sekedar pokoknya yang ngumpulin uang aja gitu ya, untuk mendapatkan kepuasan jasmani aja, memuaskan kebutuhan biologisnya aja, itu bisa aja. Jadi artinya yang paling atas bukan aktualisasi diri, tapi ada orang yang tujuan hidupnya itu paling atas adalah biological needs misalnya. Nah itu. Ya. Sehingga kemudian hierarki ini akhirnya bersifat dinamis. Ya. Dan selalu berubah sesuai dengan kondisi dari orang itu masing-masing gitu. Jadi sudah akhirnya bukan lagi berbentuk hierarki, bukan berbentuk piramida, tetapi ya macam-macam kebutuhannya ya tetap 8 itu intinya secara keseluruhan itu. Cuma yang paling bawah sudah bukan lagi kebutuhan biologis, dan yang paling atas tidak selalu harus transcendency needs. Gitu. Tapi setiap orang bisa berbeda-beda susunannya, dan kebutuhan yang harus dipenuhi pada suatu saat tertentu itu tiap orang bisa berbeda-beda juga. Tidak harus selalu urutannya sama seperti yang di hierarki piramida itu. Gitu. Oke, sampai di sini saya stop dulu sharingnya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya. Oke, Anda sudah pernah mendapatkan teori tentang psikoanalisa, biofisik, dan humanistik ini kira-kira waktu semester berapa? Semester kemarin, Pak, semester 1. Oh, semester 1 ya. Oh ya, Anda ini sebagian besar semester 2 ya. Iya, Ya. Oke. Ya ini berarti memang masih termasuk dasar sih. Saya pikir Anda semester 4 ini. Oke. Kalau semester 2 memang juga masih baru ya, masih belum ada 1 tahun ya kuliah ya. Berarti ya barusan kemarin juga ya, semester kemarin ya. Oke ya, harapan saya sih ini semakin membuat Anda maksudnya menjadi lebih jelas lah tentang teori psikoanalisa, biofisik, dan humanistik. Gitu. Ditambah nanti harapan saya juga Anda bisa lebih mendalami lagi dengan membaca textbook-nya, buku-buku teksnya. Kan sekarang banyak itu textbook itu di Gramedia, Gunung Agung ya, buku-buku psikologi yang menjelaskan tentang ketiga teori ini ya, psikoanalisa, biofisik, dan humanistik ya. Itu kalau Anda baca bukunya kan otomatis akan lebih jelas ya, lebih mudah lah dipahami. Ya, tidak susah kok ini ya. Itu. Oke, saya rasa itu aja materi kita hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak.